Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Juga selamat hari Sabat. Biarlah berkat Sabat boleh menjadi bagian kita semua. Dan kita telah ada di hari ini 13 Agustus tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Hanya Allah yang dapat mengampuni. Hanya Allah yang dapat mengampuni. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih oleh karena kesempatan yang indah di mana kami boleh datang kepadamu pada pagi hari ini, bersyukur untuk semua berkat-Mu, dan teristimewa kembali lagi kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Setiap pendengar renungan pagi di mana saja berada, termasuk umat-umat Tuhan jemaat Smyrna yang mendengarkan pekabaran di pagi hari ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Agar pekabaran di pagi hari ini boleh menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kami, mempersiapkan kami untuk tetap setia, dan bahkan menjemput Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 13 Agustus tahun 2022 dengan judul Hanya Allah yang dapat mengampuni. Daniel 9 ayat 9. Puji Tuhan Allah kami, ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Sekali lagi Daniel 9 ayat 9. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Jangan melihat kepada manusia atau menggantungkan harapanmu kepada mereka. Jangan merasa bahwa mereka sempurna, tetapi pandanglah terus kepada Yesus Kristus. Jangan katakan apapun yang akan mencela iman kita. Akui dosa rahasiamu sendirian di hadapan Tuhanmu. Akui hatimu yang sering berkelana kepadanya. Dia yang mengetahui bagaimana menangani masalahmu. Jika engkau telah berbuat salah kepada saudaramu, akui dosamu kepadanya, dan tunjukkan buah yang sesuai dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Kemudian minta berkat-Nya, datanglah kepada Tuhan apa adanya, dan biarkan Dia atau Tuhan menyembuhkan semua kelemahanmu. Sampaikan masalahmu ke tahta kasih karunia Allah. Biarlah pekerjaan itu selesai dengan baik. Bersikaplah tulus dalam berurusan dengan Tuhan dan jiwamu. Jika engkau datang kepadanya dengan hati yang benar-benar menyesal, Dia akan memberikan kepadamu kemenangan. Kemudian engkau dapat memberikan kesaksian yang manis tentang kedermawanan, memperlihatkan ujian kepada Dia yang telah memanggil engkau keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dia tidak akan salah memahami atau salah menilaimu. Sesama manusia tidak dapat membebaskan engkau dari dosa atau membersihkan engkau dari kejahatan. Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberi kedamaian. Dia mencintai engkau dan memberikan dirinya untukmu. Hatinya yang penuh kasih tersentuh oleh kelemahan kita. Dosa apakah yang terlalu besar baginya untuk diampuni? Jiwa manakah yang terlalu gelap dan tertekan oleh dosa yang tidak dapat diselamatkannya? Dia murah hati dan tidak mencari jasa baik di dalam diri kita, tetapi kebaikannya yang tak terbatas menyembuhkan kemurtadan kita dan mengasihi kita dengan bebasnya, sementara kita masih orang berdosa besar. Dia lambat marah dan sangat baik hati. Akui dosa-dosamu kepada Tuhan, Dia yang bisa mengampuninya, dan kesalahanmu terhadap satu sama lain. Jadi saudara, hanya Allah yang dapat mengampuni. Kenapa hanya Allah yang dapat mengampuni? Karena hanya dalam kematian Yesus Kristus sajalah dosa kita ditebus. Itulah alasan yang paling terbesar. Mengapa hanya Allah yang dapat mengampuni kita ketika kita berdosa? Mulai dari Adam dan Hawa berdosa, mereka berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada Allah. Penyebab dosa adalah karena
manusia memilih tidak menghormati Tuhan, tidak mau menurut Tuhan, mereka berdosa. Dan akibatnya atau konsekuensinya adalah mereka harus terpisah dengan Allah. Mereka direbut yang harusnya Adam dan Hawa adalah milik Tuhan. Tetapi sekarang mereka telah berdosa, mereka sudah memilih untuk lebih bebas, mereka mau memilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh, mereka sudah setara dengan Lucifer ketika Lucifer jatuh. Maka Lucifer kembali lagi menuduh Allah bahwa hukumnya itu tidak mungkin dituruti. Dan pada akhirnya ketika hukum tidak dituruti pasti berdosa. Maka ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setan seakan memiliki mereka. Nah, ketika setan memiliki mereka, setan berkata bahwa upah dosa adalah maut, kematian itu tidak ada obatnya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini. Yohanes 3:16, kembali lagi ayat ini selalu saya angkat dalam setiap renungan. Lewat Yohanes 3:16, lewat kasih karunia Allah yang besar, Yesus datang menebus. Yesus datang ketika Yesus datang menebus, dia tanpa dosa. Tapi dia dibuat berdosa oleh karena dosa kita. Tanpa dosa dia. Dan Yesus menebus kita. Ketika pekerjaan yang besar ini telah dilakukan, maka kita kembali diambil alih kepemilikan oleh Tuhan. Sebenarnya walaupun kita berdosa pun kita menjadi milik Allah. Hanya setan yang mengklaim bahwa ketika kita berdosa, kita ada di pihak dia. Kita bukan lagi menjadi milik Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mati, Yesus mati untuk kita, kita menjadi miliknya. Ada oknum di dunia ini yang bisa berkata bahwa saya mengampuni dosa, saya dapat mengampuni dosa. Kalau saudara bayar, saya lunasi dosamu. Saudara-saudara, dengan uang, dengan harta, dengan apapun yang kita miliki di dunia ini, kita tidak dapat lari daripada kutukan dosa. Kita tidak bisa membayar dosa-dosa kita. Ketika kita berhutang, seperti gambaran ilustrasi, ketika kita berhutang kita tidak bisa membayar. Yang hanya dapat membayar, yang hanya dapat menghapus dosa kita adalah Allah, adalah Tuhan. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 di sana katakan bahwa barang siapa percaya tidak binasa. Saudara tidak di ayat itu tidak menulis bahwa barang siapa punya uang, dia membayar, dia akan memperoleh hidup kekal. Tidak. Tetapi barang siapa percaya. Persyaratan percaya ini yang Allah tuntut dari kita. Tidak perlu uang, tidak perlu harta untuk kita bayar. Hanya perlu iman kita, penyerahan kita kepadanya. Jadi jelas pekabaran hari ini hanya Allah yang dapat mengampuni kita melalui kematian Yesus Kristus. Kita ingat peristiwa di atas dunia ini ketika Yesus menulis dengan jarinya di tanah, di halaman atau di lantai Ka'bah. Ketika di situ ada seorang perempuan yang dihadapkan kepadanya, dituntut, dilempar batu sampai mati oleh penuntut di sekelilingnya. Yesus menulis di tanah, dan penulisan dosa-dosa di tanah, di lantai yang berdebu di atas bait suci itu menggambarkan bahwa Yesus dapat mengampuni dosa-dosa. Semudah debu yang tertiup oleh angin di atas lantai itu, demikian pula Yesus dengan mudah mengampuni dosa-dosa kita. Asalkan barang siapa percaya, itu menjadi syarat. Kiranya Tuhan memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi berkat besar dalam hidup kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Berkati kami di Sabat ini, biarlah kami boleh berbakti, memuji, memuliakan nama-Mu, dan sepanjang hidup kami, kasih-Mu menyertai kami selalu. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.